Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, kita lanjut saja langsung ke materi berikutnya, yaitu masih hukum mat ya. Ini mat yang terakhir dari Far'i. Oke, halaman 72 ya, kan? Ya, karena kemarin yang sukun arid ya, sekarang yang mat yang bertemu dengan sukun asli. Sukun asli itu kalau dalam penulisan dobetnya yang di Al-Quran itu dia berupa sukun itu sendiri, yaitu di atas huruf tersebut ada huruf berbentuk hak, kepala hak ya. Nah, dan yang kedua tasdid, itu dinamakan dia golongan sukun asli, karena tasdid itu kaidahnya adalah dia sukun dulu baru berharokat ya. Jadi dia termasuk dikatakan kategori sukun asli. Nah, di sini yang dimaksud dengan sukun asli ya, ketika mat bertemu dengan sukun asli itu namanya mat lazim. Namanya mat lazim. Di sini mat yang paling panjang. Yang paling panjang yaitu berapa? 6 harokat atau 3 kalimat tabi'i. Jadi harus dipanjangkan sepanjang 3 kalimat tabi'i, nggak boleh kurang. Biasanya sering dikoreksi tuh. Kalau misalnya kurang panjangnya, ya saja kurang panjang, kurang panjang. Nah, jadi harus paskan panjangnya 6 harokat atau 3 kalimat tabi'i, baru masuk ke sukunnya. Kadang belum sudah mau masuk ke 6 baru dia langsung masuk ke, berarti masih kurang. Kadang masih kurang ya. Nanti kita latihan di sini. Baik, di sini ada beberapa macam yang dibagi menjadi, pertama saya tulis dulu biar mudah. Ada. Namanya mat lazim kan. Jadi mat lazim ini itu ada 2. Jenisnya dia kalimi atau harfi. Kalimi apa? Kalimi dari kalimatun, berarti dia Kalimat panjang. Kalimat atau dia berupa kata ya. Kalau harfi huruf. Jadi di dalam Al-Quran itu mat lazim ini dia ada yang kalimi, ada yang harfi. Nanti ini dibagi lagi. Kalimi ini nanti ada yang musaqqal, ada yang mukhaffaf. Sama dia. Ada yang musaqqal, ada yang mukhaffaf. Jadi dua-dua. Ini berbentuk kalimatun atau kata. Kalau ini huruf. Pada huruf apa? Huruf mukhaffaf atau awal di bagian surah dalam Al-Quran. Oke, baik, kita masuk bagian yang pertama dulu, yaitu bagian mat lazim kalimi. Jadi nanti namanya apa? Mat lazim kalimi. Mat lazim itu apa? Mat yang bertemu dengan sukun asli. Kalau kita kemarin sukun tidak asli atau arid, itu ada 2 saja kan? Tapi itu terjadi pada saat waqaf. Kalau ini dia pada saat wasol tetap ada. Ketika waqaf ada nggak? Ada panjangnya, misalnya dia terakhir. Tapi lain lagi, nanti kita bahas lagi ya. Baik, di sini biasanya di sini untuk yang dia dihafid aja. Kalau dia waqaf nanti lain lagi jadi sukunnya, karena itu nanti pertemuan mat lazim dengan mat arfi sukun, biasanya kayak gitu ya. Atau misalnya dia ada lagi mat badal, mat iwat, ya tetap mat iwat, tapi dia bukan mat lazim. Jadi dia mat lazimnya tetap ada di tengah ya. Baik, kita yang pertama masuk di sini. 1 mat lazim kalimi musaqqal. Kita bahas itu dulu. Mat lazim kalimi musaqqal. Mana musaqqal? Apa yang dimaksud dengan mat lazim kalimi musaqqal di sini? Apabila mat bertemu dengan huruf yang bertanda tasydid. Nah, itu ciri khasnya dulu. Kenali dulu. Kalau ada mat bertemu dengan huruf yang ada tanda tasydidnya ya, seperti contohnya
di bawah kita lihat di kata faiza ja'atit dhammatul. Nah, di sini kata at-dhammah. Perhatikan di situ po itu kan ada alif mat, ya kan? Berarti dia matnya bertemu dengan tasdid. Setelah alif mat adalah mim yang bertanda tasdid. Nah, ini dikatakan namanya mat lazim. Nah, itu dulu mat lazim. Jenisnya apa? Kalimi atau harfi? Karena di sini at-dhammah itu adalah berupa kata, bukan berupa huruf. Ya, karena kalimah itu kan beberapa dari huruf, atau kadang juga satu huruf tapi beberapa huruf kalau dari mat lazim musaqqal ini. Maka ini di kata golongan adalah mat lazim kalimi musaqqal, karena di matnya ada huruf yang bertanda tasdid. Itu dulu kenali rosamnya. Nah, panjangnya pasti 6 harokat selalu. Setiap ada mat lazim itu pasti panjangnya 6 harokat, ya, tidak lebih tidak kurang. Nah, berikutnya lagi di mana? Di kata selanjutnya lagi as-sohhoh, ya kan? Nah, dia ada mat bertemu dengan huruf yang bertanda tasdid. Panjangkanlah mat tersebut menjadi 3 kalimat tobi atau 6 harokat. Itu ciri-ciri khas dari yang dikatakan mat lazim kalimi musaqqal. Sampai sini paham nggak? Untuk cara-cara mengetahui ketika kita nanti hukum apa itu, mat apa itu, harus sudah kenal ciri-cirinya. Sudah paham? Apa mat apa tadi? Mat lazim kalimi musaqqal. Mat lazim itu apa tadi? Mat lazim mat yang bertemu dengan sukun dulu. Kan sukun itu kan ada 2, ya kan? Tadi saya bilang sukun mat lazim ini bertemu dengan sukun asli, ya kan? Sukun aslinya apa? Sukun aslinya tanda sukun sama tasdid, ya kan? Nah, ini kan kita masih bahas musaqqal, ya kan? Nah, kita baru bahas musaqqal. Kalau musaqqal tadi ini lihat, oh dia bertasdid. Yang tadi kita ingatkan lagi, harus pahami dulu. Jadi kenali dulu Ustazah Susi ciri-cirinya apa. Saat ini dia pakai kacamata, enggak seperti kayak gitu ya. Pakai jilbab hitam. Baru apanya pakai baju baju hari-hari, baju daster. Oke, baik. Nah, jadi seperti itu. Oh, kita perhatikan ini. Oh, ini matnya ada tanda, pasti kalau mat itu lebih dari 2 harokat pasti dia ada tanda bendera. Itu dulu. Kenal itu dulu. Pasti ini lebih dari 2 harokat. Kita lihat lagi bentuknya. Oh, mat ini setelahnya ada huruf tasdid, tapi ini berbentuk kata. Jadi tadi lazim adalah yang berbentuk sukun atau tasdid atau sukun asli. Karena ini tasdid, pasti jenisnya musaqqal. Apalagi ini at-dhammah, ini adalah berupa kata. Kenali dulu itu, ya. Berarti namanya mat lazim kalim musaqqal. Paham nggak ini ciri-ciri khasnya dulu? Ini Ustazah, tasdid baru mat, baru tasdid lagi ke Ustazah. Yang mana itu? Yang at-dhammah. Kalau yang wahajah itu lain ke Ustazah. Udah perhatikan, jangan lihat situnya. Kebetulan contohnya adalah itu, ya. Iya. Kita lihat dulu ya, biar apa? Biar alif dulu sini. Yang dilihat itu ini. Ini alif, ya. Yang tanda mat itu yang mana? Yang mat itu yang mana? Ini alif kan? Tulisan saya jelek. Bagus tuh. 1, ini alif lam. Ini alif lam apa? Panjang. Namanya alif lam atau baru ma. Tasdid. Atau karena ini mat, alif pasti di sini. Pasti di sini tanda alif sini, ya. Panjangnya berarti dari sini namanya mat lazim. Apa namanya? 6 harokat. Kita lihat di sini mat bertemu dengan tasdid. Nggak usah lihat yang ininya. Ini apa? Kalau ini ciri-ciri apa kalau alif lam ta'rif ini? Alif lam apa ini? Alif lam? Samsiyah. Ciri khas samsiyah kan selalu tasdid. Berarti ini nggak usah dipandang. Yang dilihat itu matnya bertemu, kan dia bilang mat bertemu huruf. Berarti yang ini fokus pada ini sama yang ini. Setelahnya saja. Mat dulu baru tasdid. Ini kenapa tasdid? Karena ini bentuknya disebut alif lam samsiyah, ya kan? Alif samsiyah. Jadi ini enggak masalah.
Sama di kata wala dhalin, ya kan? Yang difokusnya apa? Matnya kan? Baru Tasdid. ini yang dilihat. Namanya apa tadi? Mat bertemu, ya kan? Mat yang fal ini kan mat itu ciri-cirinya apa? Alif fathah bertemu dengan alif. Itu fathah kan? Iya. Bertemu alif. Dhamma bertemu dengan waw sukun, ya kan? Baru kasroh bertemu ya sukun. Itu Ya, ciri-ciri sukun. mat. Ciri-ciri mat ini di depannya lihat bertemu apa? Ada yang bertemu hamzah, ada yang bertemu sukun. Kita berbicara di sini sukun asli. Bentuknya mat lazimnya itu dikatakan apa kalau mat bertemu dengan sukun? Atau tulisannya sukun asli itu sukun sama tasdid. Karena tasdid ini kaidahnya adalah sukun dulu baru berharokat. Ya. Nah, jadi apa? Ini ciri khasnya. Berarti dia mat lazim. Mat lazim itu ada dua. Ada berupa kata, ada berupa huruf. At-dhamma ini karena dia berupa kata. Oh, ini berupa kata. Kita lihat dulu ciri khasnya. Oh, ada mat. Bertemu apa? Hamzah. Kalau hamzah kan tahu sendiri kemarin ciri-ciri khasnya, ya kan? Ada mat wajib, ya kan? Ada jaiz wajib muttasil, jaiz munfasil, ya kan? Tawilah. Nah, terus ada badal ya, ada badal karena bertemu hamzah, badal ya. Sedangkan ini dia mat yang bertemu dengan sukun asli. Sukun aslinya apa? Nih, kenali dulu nih bentuknya. Berupa apa? Kata atau huruf? Kita berbicara di sini masih membahas kata atau salah satu atau walad dhalin itu juga salah satu. Nah, itu namanya harus tahu. Oh, ini namanya jenisnya mat lazim kalimi musaqal. Kenapa musaqal? Karena tasydid. Kalau ini dia tasydid, kalau ini sukun. Ada ciri khasnya. Saya nggak mau berbicara sini dulu, pahami dulu namanya. Jadi sahabat, maka saya bilang mat ini kalau betul-betul dicermati, nggak usah dipusing, cermati. Nanti lama-lama pasti begini antum semua begini. Oh begitu, ternyata baru saya tahu. Kadang kayak gitu. Kalau belum berarti ya udah, berarti mungkin ke depan-depannya lagi baru paham. Ini sudah berapa kali kita bicarakan ini kan? Iya, Ustaz. Nah, agak lebih dapat lagi ya kan? Oke, baik. Sudah paham ya bentuk-bentuknya ya? Ustaz, paham juga Ustaz ya? Karena biasanya Ustaz. Oke, kalau nanti kita ada contoh-contoh. Oke, baik. Sekarang kita itu terus. Pas ditanya udah tahu. Nah, diperhatikan yang dikata di sini atau untuk yang tasdidnya perhatikan yang dikata at-dhamma ini. Jadi cara bacanya kalau dia mimnya bertasdid pasti ada guna berarti gabung. Jadi atau yang kita bicarakan ini kan matnya. Ini tetap. Tapi nama hukumnya ya kita lihat karena berbicara mat, namanya mat apa ya Ustaz? Mat apa yang gua baca yang dibaca at-dhamma itu? Oh, ini jenisnya mat pasti sudah karena bertemu tasdid berarti lazim. Ya kan sukun atau tasdid berarti lazim. Baru bentuknya kata. Oh, berarti kali ini. Oh, bentuk di setelah mat itu ada tasdid. Oh, mustaqal. Jadi namanya 3, mat lazim, kali ini mustaqal. Ya, berarti apa tadi? Mat ini yang bertemu tasdid berarti mustaqal. Sekarang kita masuk ke mukhaffaf. Ini sudah contoh-contohnya ya. Kita nanti saya penjelasan dulu. Oke, sekarang yang berikutnya lagi. Untuk catatan paham gak ini? Yang catatan di bawah. Takutnya gara-gara catatan di bawah nih antum tadi bingung. Paham ya? yang disukunkan. Kalau mimnya bertasdid berarti ada guna ya, tetap diguna. Tapi bukan itu yang dibicarakan. Yang dibicarakan adalah setelah matnya tadi itu bertemu dengan dia tasdid ya. Oke, baik. Berikutnya yang bagian kedua. Mat lazim kalim ini, berarti kalim ini kan ada 2. Kita sudah tadi musaqal, sekarang kita masuk ke mukhaffafnya. Mat lazim kalimi mukhaffaf apabila mat bertemu huruf yang bertanda sukun. Ini paling mudah sekali nih pembahasan pengertian dari mat ini ya. Nah, berarti di sini tanda sukun, perhatikan tanda sukun. Cara membacanya sama, dia 6 harokat. Mat lazim itu semuanya 6 harokat, paling nama-namanya saja berdasarkan ciri-ciri khasnya. Baik, di sini perhatikan dikata kita cari di sini yang kata a langsung. Al-ana. Nah, di sini kan
ada mat. Mat alif ya, hamzah ya kan? Alif. Hamzah ini bertemu, dia memiliki alif mat, ya kan? Baru di depannya lagi ada Lam. langsung tanda sukun. Ini. Ya, nah perhatikan di sini. Yang dilihat ada, berarti kalau dia ada sukun, biasanya kalau ada doa-doa itu kadang ada mat bertemu sukun, bertemu tasydid panjang kan, kayak matul kubro ada gitu ya. Terus apa lagi ya? Kenapa sih jadi zikir petang? A'udzu bikalimatillah hitam. Itu kan biasanya orang tamma. Biasa gitu kan, padahal itu mat. Kalau saya karena kita sudah tahu ini hukumnya, mat bertemu tasydid tamma dan seterusnya ya. Nah, berarti di sini apa? Tanda bendera. Nah, kalau kita nggak tulis bendera, kita sudah tahu ini hukumnya pasti ada mat bertemu dengan sukun. Pasti ini namanya mat lazim. Jenisnya kalimi. Ada sukun berarti muhaffaf. Nah, dia kalau di sini berarti panjangnya 6 harokat juga. Jadi al-ana ya. Nah, di sini di mushaf itu hanya ini saja. Mushaf kalau kayak kalimi muhaffaf hanya satu saja dalam Al-Qur'an, kata ini saja. Yang lainnya paling banyak musaqqal. Paham ya? Yang mat lazim ini bentuknya kaliminya itu dia jenisnya muhaffaf hanya satu ini saja. Tidak ada lagi contoh di dalam Al-Qur'an kata lain selain ini. Jadi paling gampang Saudara. Kalau untuk contoh musaqqal banyak. Ini ada beberapa kan. Tapi kalau dia muhaffaf, kalimi muhaffaf itu cuma ini doang. Paham ya? Nah, ini sukun itu saja. Ini paling mudah sudah ini. Nah, sampai sini paham gak ini? Perbedaannya kalimi musaqqal, kalimi muhaffaf untuk mat lazim. Sama ya. Jadi kalau nanti beda-beda apa hukumnya sudah hafal ya? Sudah di luar kepala nggak ini? Sudah di luar kepala kan? Iya pasti di luar. Di luar ya. Ini semua musaqqal kecuali satu huruf dulu. Tanda ini. Iya, cuma ini saja kok. Rata-rata kalau sudah ada mat bertemu dengan tasydid itu pasti sudah musaqqal semua. Kecuali harfi. Nah, kalau harfi ini baru dia kebalikannya, harfi malah banyak muhaffaf. Nanti kita bahas lagi tuh. Oke, sampai sini paham sebelum kita masuk ke harfi yang kalimi. Mat lazim ada pertanyaan? Sajanya? Sudah, Ayah paham? Ya. Ketawa Ayah paham atau enggak nih? Oke. Kalau bilang belum paham bilang ya. Nanti saya ulang lagi. Belum paham? Insyaallah ngerti sana. Oh ya. Kenapa nggak dijawab tadi? Siapa? Nisa ya. Paham nggak ini? Paham ya? Ciri-ciri khasnya tahu sudah ya? Iya. Oke. Nggak usah saya tanya. Mulus sudah. Kalau Ustadz kayak Ustadz Rizwan sudah paham? Paham sudah. Oke, tahu sih perbedaannya mat lazim kalimi musaqqal dan muhaffaf? Oke, Ustadz Rudi? Oke, Dedi? Masya Allah. Ustadz Saiful? Iya. Ustadz Yamin? Jadi tahu. Oke, Kalau Ustadz. sekarang besok datang. Oh, jangan begitu. Sudah janjian. Sudah kena, harus sudah tahu. Apa yang dia nggak dipahamin? Harus enggak apa-apa, ini terbuka aja. Insyaallah ya. Ciri-ciri khasnya tahu sudah ya. Oke, nanti kan kita ada beda-beda kalau sudah selesai ini kita beda-beda nanti setelah baca biar tahu. Kita tahu sudah ya ciri khasnya ya. Ustadz tahu juga ya. Malu dong belum datang. Iyalah, orang muda kok. Hari ini sih. Hari ini. Oke, enggak apa nanti Apa, nanti akan kita lihat nanti kita. Oke, sudah ya. Tidak ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita langsung latihan dulu sebelum masuk ke muhaffaf. Insyaallah. Oke, baik. Latihan dulu. Baik, kita baca di sini. Silahkan panjangnya. Untuk cara panjangnya gini. Faiza ja'ati apa? Mat apa? Kemarin masih ingat? Ja'ati apa? Mat? Wajib? Kenapa wajib muttasil? Dalam satu kata. Nah, kalau dalam satu kata ja'a. Langsung itu terdiam semua. Loh, kalau udah kayak gitu berarti kan belum mengenal. Makanya saya bilang paham nggak ini paham. Oke, nanti kan kita lihat, ya kan? Sekarang aja jangan kemarin. Loh, jangan begitu berarti antum kalau dapat sahabat, teman baru, teman lama lupa dong. Kayak sedang hari ini apa besok. Nah, berarti apa namanya? Ini
dia kan mat rata-rata itu mat bertemu apa? Oh, bertemu hak. Kalau ada dua Hamzah. aja dia mat hak itu, Ustaz. Mat bertemu dengan hamzah, mat bertemu dengan sukun. Sukunnya ada dua, sukun asli sama sukun tidak asli, ya kan? Kita sudah bicara kemarin tidak asli, tapi itu dalam keadaan wakaf saja, ya kan? Sedangkan dalam tidak wakaf pasti yang asli. Nah, jadi yang tadi kita jaa itu bertemu dengan hamzah. Jenisnya ada berapa? Ada beberapa tadi kemarin kan. Nah, kalau jaa ini berarti dia bilang Ustazah Ratna wajib muttasil. Kenapa ya Ustazah wajib muttasil? Karena dia matnya bertemu hamzah satu kata, artinya nggak bisa dipisah. Ketika wakaf tetap ada hamzahnya. Tidak boleh ja, nggak boleh ja, harus jaat gitu ya kalau kita wakaf. Nah, baik, jaatil to, ingat til to langsung tebal, til to. Oh, to-nya ada tasdid kan, berarti kita panjangkan, berarti ini lazim, panjangkan 6. To 1, to 2, to 3, kita gabung. To matul, ya. To jangan dinaber. Kalau dia ada mat bertemu dengan mim yang bertasdid guna, ada gunanya, berarti nun sama mim aja itu kan, yang ada guna cuma 2 huruf ini aja kan, itu jangan enggak boleh. Jadi harus bacanya matul kubra. Oke, coba fa iza ja'atil matul kubra. 1 2 3. فإذا جاءت الطامة الكبرى. Jangan dinaber. Kalau tasdid ada mim, ada yang guna, jangan dinaber. Jangan dosa. Matul, ya. Oke, ulang. 1 2 3 Faiza. Nah, berikut ya. Faiza ja'atil sof, baru dinaber karena bukan ada tanda guna. Jadi sof. Oke, 1 2 3. فإذا Ya, paham ya? Berikutnya lagi. 1 2 3. Bukan wakaf ini. Wahajjahu. Jahu qaumuh. Nah, ulang. 1 2 3. Wakaf saja, ada tanda wakaf. Qaumuh. Oke. Lanjut berikutnya qala 1 2 3. Nah, berarti di sini kata atuhajuni ini matnya kan ada 2 ya kan? Nah, berarti apa nama matnya nih? Yang haju apa? Mat apa? Iya, mat apa? Jangan ragu-ragu apa? Oke, untuk sahih, untuk juninya, masuk juga, berarti paham kan? Kenapa ragu-ragu? Bedanya cara bacanya aja kan. Kalau dia ada guna jangan dinaber, ya kan? Itu doang kan perbedaannya. Nah, sengaja anak nanya kayak gini karena apa? Sampai mana pemahamannya? Nah, tadi kata Ustadz Yamin hari ini paham, mudah-mudahan nggak tahu besok. Tapi antum yang menjawab tadi, nggak tanpa ragu-ragu. Yang lainnya ragu-ragu, benar gak ini? Ustadz Dedi yang awal ya, sorry, ya kan? Nah, ketika Ya, paham, jadi ini paham, sama, paham ya? Karena apa? Karena dia kadang gini, fokus kadang karena matnya alif, selalu dia memandang alif, padahal mat itu kan bukan alif saja, ya kan? Iya. Ada womat, ada ya mat, sedangkan ju ini kan womat, tapi tetap mat. Mat namanya kaidahnya mat lazim itu apa? Mat bertemu dengan
tasdid ya, atau sukun. Kebetulan ini tasdid berarti dia musak kaliminya pasti ya kalimnya. Paham ya? Ma waqa'a amantum bih. Kalau tumnya langsung ya tumbih. Oke, lanjut saja. Ulang. Jangan dihentak. Sempurnakan dia dalam sukunnya. Al-ana wa qad kuntum. Oke, sedikit agak kuat caranya gini. Dia kalau nabar tuh gini. Itu nabar, tapi kalau dia menyempurnakan lamnya lamu aja ditambah al-ana. Jadi nampak terasa nih apa tulisan tempel langit. Al-ana. Bayinya itu nempel al-ana. Jangan al, itu pakai torku kok. Al-ana. Jangan al. Agak mengalir sedikit. Kalau dia rohawa al-ana itu rohawa tapi ini ada sedikit tapi bayinya nampak al-ana karena makhluknya itu yang panjang daripada huruf do yang pertama sebelum huruf do. Dia kan sini dia kan panjangnya al-ana lagi al-ana kayak gitu. Dari al-ananya saja. Al-ana wa qad. Ulang. Kok kayak ada dua hamzah? Al-ana wa qad kuntum. Kalau Anda mau begini, al-ana. Kalau gitu tadi al-ana bainianya kurang makhrajnya lepas kalau Anda lihat dengar itu al-ana. Nah, gitu baru lagi arah kayak gitu. Sekali lagi yuk. Alnya. Nah, dua hamzah jangan. Jadi badal kok baca. Al-ana wa qad Kuntum tipis tak? kuntum. Oke, asal. Lanjut. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Oke, sambil kita lanjut. Thumma idza ma waqa'a amantum bihi. Jangan curi nafas. Waqa'a amantum bih. Thumma idza ma waqa'a amantum. Jangan mantum. Ya. Mantum bih. Hati-hati Ustaz sering memanjang lebih matobi'inya loh. Oke, lanjut saja. Kurang nempel. Al-ana wa qad kuntum. Oke, asal. Lanjut. Dosa dinabe. Al-ana. Ya, kuncinya tuh lidah saja. Kuncinya tuh lidah. Al-ana. Usahakan di langit itu ini terasa nempel. Jangan di ujung sini aja. Ini torfu. Ini hafalan. Mereka begitu. Kalau kita kan di sini ya kan la, makanya kita la. Kalau dia la. Nah gitu. Tempel ya. Al-ana. Bosan naber. Al-ana.
عصيت قبل وكنت من المفسدين. Iya. Oke, lanjut. ثم إذا ما وقع آمنتم به Oke. الآن وقد كنتم. Oke, barakallahu fiik. Cuma tempo guna jangan buru-buru ya. Oke, sudah baik udah. Terus lagi. Selesai pun. Habis ini langsung loncat dulu ya sebentar. Kalau enggak ya terserah ya. Kalau kita tidur di sini apa sih? Oke, selesai pun. Ya. Teleponnya pakai dulu. Iya. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. Oke, Masya Allah. Masya Allah. Nah, kalau ini Naila ini. Bukti deh, kamu bisa. Summa idza Jangan buru-buru deh. Summa, tahanlah. Pilek Ustaz. Summa idza ma waqa'a amantum Waqa'a amantum. waqa'a amantum bihi Iya. Masya Allah. Langsung pindah. al Panjangnya 6. al-ana wa qad kuntum. Oke, Masya Allah. lanjut. Aja yang selimut ya. Ja. Wahad Latin kita sih aja, aji, aju. Latin kita aja dulu. jauh Iya. Ustaz Den ini suka CLBK ya. jauh tuh saudara jauh. Ya, ya sudah nanti kolasi. Silakan. Ada kan yang apa tuh Kamu saudara kan? kirimin huruf Jawa kan? latihan gym kan? Nah, nanti buka lagi tuh ya. Atau sejalan kalau ada kirimin Ustadz Dedi. Jauh. Silakan. Nanti depan santri. Al-ana wa qad asayta qablu wa kunta minal mufsidin. Oke, Masya Allah. Masya Allah, lanjut. Weh. Biasa. Thumma idza ma waqa'a amantum bih. Tumbi. Mimnya ada harokat sukun kan? Nah, berarti dia ada tempo. Khusus mim kayak gitu ya. Tumbi. Lanjut. Al-ananya. Al-ana wa qad kuntum. Masalah asal. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Kita masuk ke mat lazim harfi musaqqal. Oke, siap? Siap ya? Contohnya. Mat lazim harfi musaqqal ini berarti dia mat lazim. Mat lazim berarti dia mat bertemu dengan sukun. Sukun itu berupa sukunnya atau tasdid ya. Nah, harfi itu namanya huruf. Huruf dia berupa huruf. Huruf apa? Huruf muqatta'ah. Pada biasanya di awal-awal surah seperti kayak huruf Yasin ya kan? Alif lam yang itu semua yang ada kata huruf-huruf di awal surah itu namanya harfi. Itu namanya harfi, semuanya itu dia yang ada tanda alisnya itu dibaca mat lazim. Matnya mat lazim ya. Nah, terus dia berikutnya ini kan ada yang namanya musaqqal, ada yang muhaffaf. Ciri khasnya dia sama. Kalau dia cuma dia ada perbedaan sedikit antara kalimat sama harfi ya. Perhatikan di sini. Apabila mat bertemu dengan huruf bertasydid pada huruf muqatta'ah. Nah, huruf muqatta'ah ini ya huruf ini ya dalam kurung di awal sebagian surah, Jadi semua awal-awal surah itu ada yang
punya huruf muqatta'ah, ada yang tidak. Makanya dibilang sebagian, ya kan? Sebagian surah dalam Al-Qur'an. Nah, berarti di sini itu golongannya adalah mad lazim. Huruf muqatta'ahnya apa saja? Ya ini saja yang yang dikatakan golongan lazimnya ya. Oke, baik. Bertasdid ya. Baru yang berikutnya lagi, perhatikan itu yang bertasdid ya. Nah, terus yang keempat, mad lazim harfi mukhaffaf apabila mad bertemu dengan huruf bertanda sukun pada huruf muqatta'ah. Ini hurufnya sudah ya huruf muqatta'ah baru di awal sebagian surah dalam Al-Qur'an. Perhatikan di sini contohnya. Saya bacakan dulu. Cara membacanya sesuai huruf hijaiyah dengan diidghamkan ke huruf setelahnya 6 harokat, khusus pada huruf ain termasuk madlin. Boleh dibaca 4 atau 6. Baik, nih saya hapus dulu. Ini harus enggak kalau kamu sambil saya. Oh ya sudah. Karena sudah dia Semuanya tuh. ya semuanya sudah. Kan tahu aja ya di atas itu. Kita bicara yang terakhir kok harfi. Saya berharap di sini konsen ya, konsen karena harfi ini harus banyak beberapa kali kalau kita nggak konsen itu akan bingung. Jadi saya mengharapkan kesana. Baik, namanya huruf muqatta'ah, sudah tahu huruf muqatta'ah itu awal huruf-huruf yang berada di sebagian surah dalam Al-Qur'an. Jadi dalam surah Al-Qur'an itu ada yang pakai huruf muqatta'ah, ada yang tidak. Contohnya di Al-Baqarah ada, ya kan? Terus Ali Imran ada nggak? Di Ali Imran ada nggak? Ada, ya kan? Ya kan? Nah, terus ada, dan seterusnya. Jadi ada yang memakai huruf muqatta'ah, ada yang tidak. Nah, sekarang huruf muqatta'ah itu, huruf harfi ini, mad lazim ini, dia ada dua tadi, ada yang dibilang tasdid atau musaqqal, ada juga yang sukun. Sekarang yang mana sukun, yang padahal dia huruf ya toh, mana tasdidnya, mana sukunnya. Sekarang perhatikan, namanya huruf hijaiyah itu selalu 3 huruf, selalu 3 huruf ya, selalu 3 huruf yang di tengahnya itu mad. Contohnya misalnya kecuali alif ya, kalau alif ini lamat. Jadi kalau kita koreksi alif ini, dia ini alifun, berarti dia ini tidak, kita skip karena dia lain ya. Sama dengan yang dua harokat yang begini ya kan, itu enggak, kita yang cuma begini saja, yang hurufnya yang tadi itu. Nah, perhatikan alif lam misalnya, contohnya di sini alif lam. Nah, di sini pasti gini kan, berarti yang namanya lazimnya itu yang ini. nah. Lazim apa tadi jenisnya? Harfi, karena dia berupa huruf. Anak tadi bilang huruf itu pasti dia 3 huruf. Contoh si lam, kita pecah. Lam, kalau lam ini kan dia gini. Lam itu dia lam, baru dia alif mat, baru dia mim. Kita baca ini. Lamun. Kalau dalam bahasa Arabnya lamun, ya kan? Kita masukin saja karena kita wakaf. Oke? Lam, coba. Lam. Jadi huruf apa ini anak-anak? Ini huruf apa anak-anak? Huruf apa ini anak-anak? Lam, nggak boleh. Lam. Coba lam. Harus panjang karena dia ada alif mat. Jadi matnya ini dipanjangkan dia 6 harokat karena dia ada tanda alif, berarti di sini lazimnya. Yang ada tanda bendera itu lazim. Jadi harus kenali dulu. Nah, lam, terus kita lihat lagi mim. Berikutnya lagi di sini mim. Mim berarti kalau kasar berarti ya mat. Kalau dia lam fathah berarti dia alif, berarti mim berarti dia ya. Ya sukun min lagi. Nah, berarti mimun. Kita hapus ini karena kita waqaf. Oke? Berarti di sini kita beri tanda bendera atau alis karena dia situ lazim. Oke, sekarang panjang. Ini 6 harokat. Nah, perhatikan yang dikatakan dia musaqqal atau dia mukhaffaf itu, perhatikan ketika dia di sini bertemu. Ini kan 2 huruf ya, yang lazimnya ada 2, alif lamat kan? Nggak pakai alif ya. Berarti hukumnya alif ini apa? Tidak ada mat. Lam sama mim berarti ini lazim. Kita lihat dulu, lam sama mim ini ada 2, lam dan mim, itu dia musaqqal atau mukhaffaf. Caranya gimana? Untuk mengetahui dia tadi musaqqal itu tasdid. Nanti kalau di dalam sini kita perhatikan tasdid nggak ini? Mana tasdidnya? Artinya gini. Ini min sukun.
ketemu dengan mim. Mim. Ya kan? Coba panjangkan dulu. Lam, coba. Lam. 6 harokat kan? Sekarang kita mau nyambung. Jadi satu huruf ini kita harus satu napas. Satu napas, nggak boleh berhenti. Ketika kita satu napas berarti wasol, nggak boleh wakof kan? Berarti harus wasol, ya kan? Nah berarti disambung, wasol itu kan sambung. Ketika mim sukun ketemu mim, apa hukumnya? Iya dengung, tapi apa namanya? Sohi. Apa? Idgham mimi paling sederhana saja apa itu pasti idgham mimi. Nah berarti apa? Kalau idgham mimi pasti kalau rosun pasti ada tasdid kan? Nah kalau musafajin ini pasti tidak ada ya kalau biasanya ya kan? Ya kan? Kalau Indonesia pasti ada. Nah tapi kita kasih aja sukun lah. Nah terus di sini mim ketemu mim apa? Apa idgham mimi? Pasti ada tasdidnya. Kalau idgham itu pasti cenderung tasdid. Nah ini namanya musaqqal. Karena apa? Karena lam ini bertemu mim. Lam ini di akhir huruf lam itu adalah huruf yang terakhirnya huruf apa ini? Mim. Awal mim huruf apa? Mim lagi. Mim ketemu mim. Idgham mimi pasti cenderung ada Tasdid. baru ada ide. Kalau sudah ada kayak gini namanya di ide apa ada guna namanya idgham. Ada idgham bi guna ya. Berarti di sini ada idgham, terjadi ada idgham. Ini namanya musaqqal. Musaqqal itu biasanya berapa? Apa guna itu kalau melintasi berapa? Dua harokat kan? Nanti ditahan 2 harokat. Baru di sini panjang mim. Kita lihat lagi di terakhir huruf tersebut. Di akhir mim itu huruf apa? Mim. Ini sukun atau tasdid? Sukun. Berarti dia apa jenisnya? Musaqqal. Harfi. Ini jadi sapi sudah. Kita kan bicara masuk musaqqal atau muhaf. Makanya saya bilang fokus, oke? Di sini apa namanya? Muhafaf. Berarti kesimpulannya musaqqal itu terjadi biasanya kalau ketemu dia huruf tasdid sahih. Berarti pasti dia huruf huruf apa yang pertama atau di tengah. Ini kan 2 huruf ini kan. Kalau terakhir atau dia sendiri, dia pasti sudah muhafaf. Tidak tasdid. Kalau dia musaqqal ini ketika dia ada unsur idgham. Namanya idgham apa tadi? Idgham mimi pasti tasdid. Oke, nanti masih bingung ini kan. Aku baru satu contoh. Oke, berarti kita panjangkan. Alif lam ada idgham mimi. Bim. Berarti lam ini namanya mad lazim harfi Musaqqal. karena ada idgham tadi kan? Musaqqal. Mimnya mim. Mad lazim harfi muhaffaf. Begitu cara bedahnya. Paham nggak ini? Oke, sekarang huruf muqatta'. Kalau huruf muqatta' pasti mad lazim sudah gitu. Mad lazim harfi. Stop sudah. Nah, untuk mengetahui musaqqal muhaffaf baru kita nanti lihat seperti ini. Sekarang yang huruf nun, ada kan nun. Ada gini kan? Nun ini apa? Nu doma berarti waw mat kan? Nah, berarti dia gini kan? Ini kalau ini kan cuma satu sendiri saja kan? Berarti mat apa namanya ini? Ya muhaffaf. Apa yang lengkapnya? Mad lazim. Iya, harfi muhaffaf. Mad lazimnya apa? Mad bertemu dengan sukun asli kan? Nah, sukun asli. Terus itu dia apa lagi namanya? Berupa dia sukun. Tidak ada lagi tasdid. Berarti dia namanya sekarang itu apa? Gitu aja. Yang penting mad lazim harfinya terus dihafalin. Mad lazim harfi, mad lazim yang musaqqal muhaffaf tergantung mau kota apa dulu kita pada surah ini. Oh, surah kota di qaf nun itu pasti dia muhaffaf jenisnya. Terus kalau alif lam mim kita lihat dulu lamnya. Lam sama mim ini yang mana muhaffaf, yang mana musaqqal. Sekarang kita pecahkan tadi kayak gini. Berarti mad mim ketemu mim, oh terjadi idgham, tasdid. Berarti dia musaqqal. Makanya saya bilang kalau dia di bagian kalimi dia banyak musaqqal. Muhaffaf cuma satu kan? Tapi kebalikan dari
Dan muqatta, kalau muqatta dia paling banyak mukhaf daripada musaqqal. Karena musaqqal itu ciri khasnya dia harus ada idgham. Oke, berikutnya lagi. Sekarang alif lam mim shad. Lam mim shad pasti sudah, karena lam itu apa? Karena sudah ada mim, berarti sudah tahu ini tadi kan? Berarti lamnya musaqqal. Kita nggak usah bahas mat lazim harfinya, kita skip, itu sudah pasti namanya ya. Kita nama belakangnya saja bercepat. Lam berarti apa? Sekarang mim ke shad. Perhatikan mim. Ini kan mim. Ini aja ya. Saya biar nggak banyak-banyak. Mim shad. Shad itu berarti berarti alif ya. Sodun, ya kan? Nah, di sini berarti alif, berarti 6. Sod, berarti sukun atau tasdid itu? Sukun kan? Cuma sukunnya dal itu qalqalah sesuai dia sifatnya, karakter dia, karena dari sukun itu qalqalah jadi sod. Berarti ini apa? Musaqqal atau mukhafaf? Pasti mukhafaf sudah. Paham ya? Oke, sekarang kita ain sini. Nanti di PR lo ya, nanti saya kasih PR lo ini. Ain sin. Berarti ketiga-tiganya ini mat lazim kan? Karena ada benderanya. Kalau ada benderanya dia mat lazim berarti. Mat lazim apa namanya? Harfi. Skip. Berhenti dulu, berarti ini namanya kita cek dulu ketiga-tiganya ini termasuk musaqqal atau mukhafaf. Kita pecah. Ain sekarang. Di sini ya. Ain berarti dia lin kan? Karena apa, dia huruf ya? Iya. Nah, ain ini ada 2 wajah, boleh dibaca 4, boleh dibaca 6. Tapi paling afdal 6. Kenapa dia boleh 4? Karena di jenisnya lin. Dia lemah daripada mat, ya kan? Nah, berarti di sini ain. Ain berarti ain. Nun ini ketemu huruf sin. Sin itu apa? Sinun berarti kan? Sinun, ya kan? Sin. Nah, nun ketemu huruf sin, hukumnya apa? Nun ketemu sin. Apa? Ikhfa ini masuk musaqqal atau masuk mukhafaf? Mukhafaf, karena bukan idgham, ya kan? Walaupun dia ada tempo guna, tapi dia bukan jenis idgham. Jadi kesimpulannya musaqqalnya ini adalah idgham, dia harus tasdid idgham. Karena kalau dia nun sama sin pakai tasdid nggak ada kan hukum ikhfa pakai sin, nggak ada kan? Ya toh? Berarti dia mau apa tadi? Kadang di sini yang terkecoh, mentang-mentang ada gunanya ain, dia musaqqal, padahal dia nggak terjadi nggak ada tasdidnya, bukan jenis idgham ya kan? Dia ikhfa, berarti dia di sini ainnya tadi apa? Mukhafaf. Sekarang sin ketemu qaf lagi. Qaf itu apa? Qafun, ya kan? Nah, qaf, ya kan? Berarti nun ketemu qaf, ada tasdid nggak nih? Nggak ada. Berarti dia apa? Mukhafaf. Berarti ain sin. Kalau qaf sudah jelas pasti dia mukhafaf karena terakhir tuh nggak ada tasdid kan? Berarti apa? Ain sin qaf semuanya tiga-tiganya ini namanya mad lazim harfi mukhafaf. Paham sampai sini? Ternyata mudah kan? Alhamdulillah. Oke, nanti jadi mudah kalau nanti membahas. Nah, yang penting tahu huruf itu ketika dipecahkan seperti sin, berarti dia terdiri dari sin, ya, mat sama nun. Matnya itu. Jadi ciri-ciri khasnya lagi apa? Ketika dia ada tanda benderanya itu sudah mat lazimnya. Oh, ini jenisnya harfi karena dia huruf muqatta'ah, ya kan? Apa sih huruf muqatta'ah itu? Huruf-huruf yang ada di kalau ada huruf-huruf itu sebelum surah. Tapi tidak semuanya loh dalam Al-Qur'an ada huruf muqatta'ah, ya kan? Oke. Nah, contohnya sudah ada di sini. Perhatikan. Perhatikan yang di musaqqal ini. Oh, sudah lebih jelas ya ini ya. Ada lagi. Sudah dijelaskan ini, perhatikan. Nah, lip, mim, ya kan? Mim. To, sin, sim. Nah, ini sin, nun ketemu mim. To, sim, mimnya tuh berarti sinnya dia termasuk musaqqal karena idgham bigun ada kata idgham kan? Baru tulisan rasulnya pasti ada tasdid. Itu maksudnya dikatakan tasdid musaqqal. Berarti sinnya itu namanya musaqqal
Salah. Mat lazim hati musaqqal. Kalau mimnya baru dia mukhafaf karena mim sukun doang tidak tasydid. Mudah kan? Mim sukun. Oke, sip. Oke, sudah sampai sini ya saya bahas. Ada pertanyaan nggak? For instance. Pertama paham nggak ini? Insyaallah. Oke, mudah toh, mudah kan? Sekarang ada pertanyaan nggak dari tadi sudah paham ini? Saya izin saja Ya. terkait ini di luar dari ini. Oke. Huruf muqatta'ah itu yang kan di awal surah ini. Sin, nun, qaf, shad, lam, kaf dan mim ya saja. Ya, itu yang ada lazim. Enggak, itu di awal atau biasanya dia gabung dengan huruf Enggak, artinya gini, huruf muqatta'ah di awalnya itu, aja. saya nggak bawa buku sih ya. Jadi huruf muqatta'ah itu perhatikan yang di huruf harfi yang di halaman yang nih halaman 62, silakan buka. Matobi harfi. Jadi dia di mat lazim di muqatta'ah itu dia ada alif lakmat hukumnya. Yang kedua ada matobi tapi namanya matobi harfi sama mat lazim tadi ini, ya kan? Lazimnya ini yang ada yang musaqqal, ada yang mukhafaf. Jadi yang tadi di huruf yang halaman 73 tadi sin, nun, qaf, shad, lam, kaf, mim ini pasti namanya lazim. Kalau po terus apa ya, ha, ro ini matobi harfi, ya kan? Jadi ketika bedah, misalnya contoh, nggak ada di sini contohnya tosin. Oh ini nih, halaman Tosin. 63, silakan 63 buka. Kaf, ha, ya, oh ada kok juga di halaman 73. Sekarang kaf itu huruf apa? Itu nama apa? Kita pecah itu aja. Sama-sama jawab. Kaf apa? Kaf. Kaf, dikata kaf, ha, ya, ain, soda. Kaf ini apa? Mat apa namanya? Mukhafaf. Ya, ha sama ya-nya matobi harfi. Sudah, makanya saya bilang kan enggak semuanya. Makanya di sini yang dikatakan dalam huruf muqatta'ah sin, nun, qaf, shad, lam, kaf ini yang dibaca 6 harokat yang ada tanda benderanya Ustaz. Kalau dia yang seperti kayak tadi ha ya ini kan ada tanda benderanya kan? Itu namanya kalau dibedah kaf apa? Kaf mat lazim harfi mukhafaf sahih. Ha matobi harfi sahih, ya matobi harfi sahih, ya kan? Nada benderanya kan itu 2 harokat, kecuali alif ya, alif aja yang ada mat. Baru ain, ain ada bendera. Kita lihat nun ketemu soda apa? Kalau nun ketemu sod, ain itu kan nun, terakhirnya ain itu nun kan? Nah, soda sod berarti apa? Ifa berarti sukun kan? Berarti dia mukhafaf. Soda pasti sudah mukhafaf karena di akhir kata, karena di akhir dia hurufnya, ya kan? Nah, paham sampai sini? Udah toh? Oke, sekarang yasin. Apa yasin? Iya-nya apa? Kenapa itu Kenapa itu tidak masuk di huruf muqatta'ah? Huruf muqatta'ah yang mana? Kan ada iya. Di sini tidak ada iya. Ini dikatakan huruf muqatta'ah Ustaz, cuma dia hukumnya dia matobi harfi, bukan lazim. Kita bahas di sini lazim yang muqatta'ah pada harfi. Jadi harfi di Ustaz, huruf-huruf muqatta'ah itu dia pertama. Disimpulkan ya, Ustaz, biar paham. Karena di sini kita judul materinya adalah lazim. Lazim. Jadi yang dibahas itu huruf lazimnya adalah huruf apa tadi yang dalam kurung halaman 73 tadi, huruf-huruf apa saja yang lazim? Nah, sin itu. Ada huruf muqatta'ah bukan itu aja. Huruf muqatta'ah ada yang tobi'i. Jadi pertama, huruf muqatta'ah itu hukumnya yang pertama adalah lamat. 1. Tidak ada mat. Itu hanya terjadi pada huruf alif saja. Alif termasuk huruf muqatta'ah kan? Karena alif lam mim ada kan? Yang kedua, apa? Mat apa tadi? Matobi harfi. Hurufnya apa aja? Coba sebutkan. Nah, apa? A. Nah, terus Misalkan aja. Hatipis. Oh, apa ini? Tebal juga. Hal besar kan hal kecil? Tebal juga. Kalau di sini ada susunannya hanya untuk huruf. Apa tuh namanya? Enggak, satu aja. Hai. Ya. Roll. Mana itu? Kecil. Halaman berapa? Ya. Oke, berarti ini ya, ini
Baru yang ketiganya, baru nah mat lazimnya yang tadi kita bahas Ustaz, yang huruf-huruf tadi itu. Jadi dia ada tiga mat. Muqatta'ah. Nah, coba mat lazim ini kan ada tadi yang ada ya, tapi mat lazim ini mat lazim harfi namanya. Ada yang mukhafaf, ada yang musaqqal. Nah, hurufnya apa aja tadi yang di halaman tadi kita bahas ini. Paham ya Ustaz? Siap, insyaallah. Nah, itu saja. Semuanya huruf muqatta'ah, cuma beda hukum, beda dia kadar matnya ya kan? Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, Ini kan membahas mat lazim. Minum. Nggak ada air kan? jadi saya juga. Minum dulu. Di sini kan ada, kalau berarti ini di luar dari pembahasan mat lazim. Kan kalau di buku itu kan ada namanya mat farqi. Itu apakah bagian dari mat lazim atau dia berdiri sendiri? Mat farqin itu masuk lazim. Mat lazim juga ya? Dihukumi lazim. Jadi Tebal. hukumnya itu dia kalau ditanya gini, mat arif disukun dihukumin apa? Arif disukun itu apa? Panjangnya berapa? 2, 4 sama 6. Jadi dihukumin apa? Dia kalau anda hukumnya jaiz, wajib, lazim, 3 itu. Nah berarti kalau arif disukun dihukumin jaiz. Karena apa? Dia boleh, jaiz itu boleh. Artinya boleh 2, boleh 4, boleh 6 gitu. Kalau wajib ya wajib. Kalau mat apa wajib mutasil ya wajib. Jadi nama hukum matnya itu hukumnya itu dihukumin apa matnya? Hukumnya kalau nggak jaiz, wajib, lazim itu tingkatan. Jadi apa tadi? Jaiz ini berarti yang paling rendah ya, karena dia ada 2. Ya kan? Ada 2 yaitu pada makanya mat arti sukun dihukumin apa? Dihukumi jaiz, bukan wajib, karena dia punya 2. Nah terus berikutnya lagi wajib itu pada wajib mutasil ya kan. Kalau jaiz kita kalau jaiz munfasil ya tetap, karena cuma kita di riwayah Hafs itu dia tetap 4 atau 5, tapi riwayah lain dia ada 2. Makanya kalau kita mendengar Ibnu Rotal rata-rata jaiznya 2 kan? Ya kan 2 kan? Nah, karena dia lebih singkat. Nah tapi kalau dia enggak. Nah terus apa lagi? Lazim yang kayak tadi nih. Jadi semua jenis yang apa tadi lazim? Mat bertemu dengan sukunnya, kalau nggak tasdid sukun sendiri toh, itu lazim. Pasti panjangnya 6 harokat. Jadi tingkatannya seperti itu. Paham saya? Berarti mat farqi itu bisa dikatakan kalau mat badal bertemu dengan tasdid kan? Makanya makanya di sini nggak dibahas itu kan? Karena dia termasuk lazim. Tapi kalau di yang paling kita lengkap ada di matan di buku sendiri dia memang ada. Jadi sama dengan kita tadi tamkin, kita nggak bahas kan? Tamkin itu artinya gini. Tamkin itu apa namanya? Ini nggak usah saya bahas, nanti pusing lagi. Pokoknya kayak gitulah ya. Makanya ini dia ini yang pokok sekali, yang nggak terlalu dibahas, yang terlalu detail banget. Karena nanti akan pusing sendiri. Tapi tamkin dan farqan itu ada. Nah jenisnya, jadi ada dia menamakan tadi itu jenisnya mat badal bertemu dengan tadi tasdid ya kan. Tasdid itu dinamakan dia karena apa? Kenapa dia namanya farqin? Karena tadi ini jenisnya dia badal, penggabungan itu cuma dihukumi lazim. Paham ya? Oke. Kalau lazim berarti 6 harokat. Kalau jaiz boleh 2, boleh lebih ya kan. Kalau wajib pasti sudah dia 4 atau 5, dia biasanya gitu, nggak ada 6. Kalau wakaf itu penggabungan, namanya wajib, namanya muttasil arid, bukan wajib lagi kan? Muttasil arid kan? Arid itu kan apa itu namanya? Nanti ada nggak di sini ya? Kalau di musawar itu dia dibahas nanti tingkatan-tingkatan yang mana yang paling yang penting lazim itu paling tinggi sudah. Nanti ada tingkatannya. Jadi ketika dia bertemu ada beberapa wajah, nanti pusing, saya nggak mau bahas itu dulu karena ini dulu dah, bersyukur ini dipahami sudah bagus, ini dasarnya. Karena kalau nanti kita bahas-bahas lagi nanti pusing lagi. Ini sampai lapar sudah Ustaz Saiful. Asal memuntah. Saya muntah. Anak murid anak ada tuh, dia sampai apa namanya sampai
sampai sakit dia, sampai keluar irisan. Rupanya dia gini, nggak bisa tidur, dia pikirin terus. Jadi jangan terlalu di stres ya. Namanya laki-laki sudah. Sampai muntah. Iya. Enggak, jangan. Kalau kita mempersulit, kita sulit. Kalau kita relax santai aja. Serahkan sama Allah. Ketika kita ada materi yang kita nggak pahami, serahkan sama Allah, ya kan? Oke, sudah sampai sini ya. Wih, udah terasa lewat ya. Gak apa ya, Afwan. Tadi kita telat juga toh. Belum dijemput. Saya santai karena memang suami saya lagi nggak ada. Saya tadi minta dijemput sama saudara. Lagi dia dapat tugas dia. Oke, sudah. Menghargai atau Iya. menghargai. Iya juga. Padahal dalam hatinya tuh siapa yang nanya gitu. Astagfirullahaladzim. Coba kalau gitu loh, ada feedback ya. Oh ya saja gitu. Dalam hatinya sabar. Udah kok. Oke, ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya? Salah ya. Kita nggak usah latihan karena sudah pernah latihan dulu ini ya. Oke, berarti catatan mat sampai sini dulu. Nanti pembahasan berikutnya berarti kita materi baru yaitu hukum roh. Hukum roh itu ada macam-macam lagi. Rugi kalau nggak hadir. Maka minta doa sama Allah dimudahkan. Ada aja tuh kalau Allah nggak menghendaki kita hadir, ya kan? Kalau nggak kita sakit, nggak apa ya? Nah kita minta doa semoga dimudahkan. Ada juga kalau bilang, saya suka beralasan supaya nggak hadir, itu kasihan dia karena apa? Nggak ada keberkahan berarti. Menurut saya ya, kalau saya itu sudah nggak hadirin, ya Allah sedih banget saya kalau ada ilmu itu saya nggak hadirin. Walaupun sudah tahu ilmunya, artinya muroja itu penting karena ada sesuatu yang muroja ini yang kita nggak dapati, pasti gitu kan? Adanya nggak mungkin, Allah tuh nggak sia-sia. Kita pulang tuh pasti ada, atau enggak kita dibantahkan ya kan? Gitu aja kan? Berarti ini banyak sih. Wah ini keren ya ininya ya. Ada peningkatan saja dong. Besok itu kayaknya teman akan datang burger, besoknya pizza, Amin ya Rob ya. Amin. besoknya apa? Arjona, gitu. Wah keren. Pas terakhir nanti aku lagi sudah bangkrut. Dan ada bangkrut, ada aja rezekinya. Oh ada ya, alhamdulillah. Amin ya Rob. Allah dimudahkan. Sejarahnya kenapa diambil lagi? Buka, kalau nggak dibuka nggak bakal dimakan kok. Itu loh sekali dibungkusnya saja Nisa tadi mau dibawa pulang. Loh, itu aja Nisa loh lirik-lirik. Ya Allah katanya sudah saya bungkus katanya. Sudah dibuka katanya. Tenang saja Nisa. Ada masih punya itu? Kalau nggak tahu ini kalau nggak ada yang bertanya ini Ustaz Rudi bagaimana biar mau ditutup? Ya sambil kita makan sambil bertanya silakan. Ya ditutup dulu baru kita ngobrol santai. Boleh juga. Atau bagaimana mau sambil makan? Tutup dulu ya. Tapi apa tutup ngelirik saya? Yang buka siapa bro? Oke tutup dulu dah. Sebelum saya memulai tutup dulu. Oke. Baik. Itu tadi Mas Merian sampaikan oleh diskusi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sayang. Sampai dia. YouTuber saja. Oh. Sayang. Keren. Marilah bersama-sama kita Baca doa makan. saudara ini dengan istighfar 3 kali dan dilanjutkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Stiper ini ya. Maksudnya. Ya, alhamdulillah.